3 tentang coaching untuk supervisi akademik bersama saya, Miss Yanti dari SMP 2 Parangsago sebagai observer. dan saya Martiana dari SDN 04 Parangsago sebagai guru. Dan saya KSPD dari SD 13 sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Bu Ana, Waalaikumsalam Bu Leli. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Bu Leli sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat. Oke Bu Ana, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Ana. Ya, silakan. Nah, yang pertama yaitu mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Jadi nantinya saya akan mengamati coach dan coachee dan saya akan memberikan penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Yang kedua, bagaimana nantinya Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach. Ya, jangan lupa dengan prinsip coachingnya ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Oke, baik Bu. Oke, saya lanjut dengan pertanyaan pertama. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Lanjut yang kedua ya Bu. Kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir ya Bu. Indikator yang bagaimana agar tujuan pengembangan tercapai? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari masalah yang dialami tersebut. Oke, demikian dulu ya Bu untuk prasupervisi kita hari ini. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Bu Lili. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Vita. Bagaimana kabar Vita hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ana. Bu Ana gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Oh ya Vita, boleh nggak Ibu minta waktu Vita sebentar? Boleh Bu, boleh kok Bu. Bu ada apa ya Bu? Enggak, Ibu cuma pengen ngobrol aja sama Vita. Tadi kepala sekolah memberikan pengumuman di lapangan bahwa adanya lomba berpidato tingkat kabupaten. Ibu lihat Vita punya kemampuan loh berpidato dan kemampuan berbahasa Inggris kita juga bagus. Tapi kenapa Vita tidak mau? Sebenarnya saya ingin sekali ngobrol dengan Ibu Ana tentang lomba ini. Tapi saya malu Bu. Kebetulan saya ketemu Ibu di sini. Oke, apa yang bisa Ibu bantu Vita? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya Bu. Selain mendapatkan solusi, ada lagi nggak yang Vita ingin? Kak, sebenarnya Bu, saya kurang percaya diri mengikuti lomba ini Bu. Oh, apa yang membuat Vita tidak percaya diri nak dalam mengikuti lomba ini? Karena ini lombanya tingkat kabupaten ya Bu ya, karena ramai. Mungkin saya malu gitu Bu. Ayo cerita aja sama Ibu, jangan malu. Iya, sebenarnya kan saya ingin sekali ikut lomba ini Bu. Mungkin Bu tahu saya sebenarnya kan biasa ikut lomba ini, lomba tingkat kelas saya sudah terbiasa, kemudian tingkat sekolah saya sudah terbiasa. Nah di sini kali ini saya merasa kurang percaya diri Bu, karena ini kan lombanya tingkat kabupaten Bu. Jadi otomatis nanti orang akan melihatnya ramai. Kemudian saya kalau orang ramai itu merasa demam panggung, takut nanti Bu. Kemudian takut nggak menang gitu Bu. Baik, selama ini kita kan sudah sering mengikuti lomba tingkat kelas, tingkat sekolah. Nah, untuk mengikuti lomba tersebut, apa yang kita lakukan? Kalau sebelum lomba-lomba sebelumnya, kalau ada lomba tuh kita sering berlatih di rumah Bu, baca teks pidato bahasa Inggris, kemudian berlatih di depan cermin. Kemudian saya kebetulan kan orang tua juga guru bahasa Inggris Bu, jadi kadang berlatih sama mama saya Bu. Oke, sekarang dapat Ibu simpulkan bahwa Vita tidak mau ikut lomba tersebut. Vita tak merasa takut ya tampil berpidato di depan orang-orang asing. Iya Bu, mungkin karena sekarang itu kan tingkat kabupaten Bu, ramai.
Jadi mungkin kita kurang percaya diri dan takut Bu menghadapi orang banyak gitu Bu. Nah, sekarang kita sudah tahu masalahnya. Ada lagi masalah yang lain? Sepertinya tidak Bu. Sebenarnya teman-teman dan keluarga kita juga sudah mendukung untuk saya ikut lomba ini Bu. Nah, ini kuncinya. Teman-teman dan keluarga kita sudah support kita, berarti mereka yakin bahwa kita itu bisa. Ibu yakin kalau kita ini punya kemampuan loh dalam berpidato. Ada lagi yang bisa kita lakukan kira-kira? Nah, ini kuncinya. Keluarga dan teman-teman kita sudah support kita, berarti mereka sudah yakin bahwa kita itu bisa. Sebenarnya kita ini punya kemampuan loh dalam berpidato. Nah, kira-kira kedepannya apa yang harus kita lakukan? Saya bingung Bu, apa yang harus saya lakukan ke depannya. Oke, dari beberapa penjelasan yang kita sampaikan tadi, kira-kira hal mana yang menjadi prioritas utama? Ya, pertama mungkin saya akan bekerja sama dengan teman-teman saya Bu. Kemudian saya juga minta bantuan sama Ibu juga nanti untuk memeriksa tes pidato bahasa Inggris saya. Nah, setelah itu mungkin saya akan berlatih bersama teman-teman. Kemudian saya juga berlatih di rumah Bu. Kemudian saya minta orang tua saya nanti mendampingi saya untuk berlatih di rumah Bu. Keren ini. Nah, kira-kira selain itu ada lagi enggak yang bisa kita lakukan? Ada Bu. Mungkin nanti kita akan membuat sebuah kelompok berbahasa Inggris. Nanti kita bersama teman-teman bisa saling mengoreksi nanti Bu. Misalnya nanti ketika kita praktek bahasa Inggris ada teman yang mengoreksi nantinya, ada ibu juga mendampingi. Jadi di mana letak salahnya bisa dikoreksi langsung gitu Bu. Jadi ada kelompok-kelompok berbahasa Inggris untuk khusus pidato ini Bu gitu Bu. Nah, kan Oke, bagus sekali kita. Nah, jadi ibu yakin kita pasti bisa melakukannya. Kalau tidak kita coba, mana kita tahu. terima kasih Bu Ana sudah menemukan solusi dari masalah saya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak ya Bu ya. Saya pergi dulu Bu. Assalamualaikum. Hati-hati, Waalaikumsalam. Bu. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Dendi. Oke Bu Ana, tadi kita sudah sama-sama melihat Ibu Ana dan Bu Vita sudah melakukan coaching. Jadi di pasca supervisi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Ana. Ya, silakan Bu. Oke Bu, pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, jadi saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita. Jadi alur cerita tersebut ada tujuan, identifikasi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan masalah dan menemukan masalahnya tersebut. Oke Bu, jadi dari pelaksanaan coaching tadi Bu, yang saya lihat dan saya amati berjalan dengan baik. Kemudian proses alurnya sudah sesuai dengan alur cerita ya Bu. Dan juga Bu Ana sudah bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan lagi yaitu dengan lebih memahami lagi proses cerita sehingga dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke Bu Ana, semoga dengan pelaksanaan coaching tadi bisa menambah pengetahuan kita dan semoga kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bu Lendi. Iya, sama-sama Bu Ana. Demikianlah video coaching kami, semoga bermanfaat.